Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Fiona berdiri di depan cermin besar ruang ganti. Jemarinya masih menggenggam ujung gaun yang baru saja ia coba. Bahannya lembut, jatuh dengan anggun di tubuhnya. Tetapi yang ia lihat bukan keindahan, melainkan rasa asing. Seolah-olah gaun itu bukan untuknya. Seolah-olah ia sedang berpura-pura menjadi orang lain. Ia menarik napas pelan, mencoba meyakinkan diri. Ini hanya baju. Tidak ada yang salah. Tapi pikirannya justru berlari jauh ke masa lalu. Pada bisikan-bisikan yang dulu mengikutinya di lorong sekolah. Pada tatapan meremehkan yang seolah tak pernah benar-benar hilang. Kayaknya kebesaran, ya? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada pada siapapun. Ia membuka tirai ruang ganti sedikit, melongok keluar. Toko itu terang, rapi, penuh dengan pakaian mahal yang tertata sempurna. Semua terlihat begitu pas, untuk orang lain, bukan untuknya. Langkahnya ragu saat keluar. Ia berdiri di depan cermin besar di luar, memandangi dirinya dari jarak yang lebih jauh. Gaun itu sebenarnya cocok. Tapi perasaan tidak pantas itu lebih kuat dari kenyataan di depannya. Belum sempat ia memutuskan apa-apa, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat, disertai tawa kecil yang terdengar akrab dan menusuk. Ini bukan Fiona. Tubuh Fiona langsung menegang. Ia mengenali suara itu bahkan sebelum berani menoleh. Perlahan, ia memutar tubuhnya. Nadia berdiri di sana, dengan penampilan yang mencolok, gaun ketat, tas bermerek, dan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar ramah. Di sampingnya, seorang pria berdiri santai dengan ekspresi menilai. Rico, suami Nadia, yang jelas menikmati situasi tanpa perlu banyak bicara. Tatapan Nadia langsung menyapu Fiona dari ujung kepala hingga kaki, berhenti sedikit lebih lama di gaun yang sedang ia pakai. Wow, Nadia mendekat. Pura-pura mengagumi, tapi nada suaranya justru merendahkan. Berani juga kamu coba yang kayak gitu? Fiona menelan ludah. Ia tahu persis arah pembicaraan ini. Dan ia juga tahu, tidak ada cara mudah untuk keluar. Aku cuma, lihat-lihat, jawabnya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Nadia tertawa kecil, menoleh ke Rico seolah sedang berbagi lelucon pribadi. Dari dulu ya, kamu tuh selalu suka maksa kelihatan cocok di tempat yang bukan kamu banget. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus, tapi cukup untuk membuat dada Fiona sesak. Rico ikut tersenyum tipis, menatap Fiona dengan pandangan yang sulit dibedakan antara meremehkan atau sekadar tidak peduli. Teman lama kamu? Tanyanya ringan, tapi nadanya menyeratkan bahwa ia sudah punya penilaian sendiri. Iya, jawab Nadia cepat. Dulu satu sekolah. Cuma, ya gitu deh. Ia mengangkat bahu, seolah tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Fiona mengepalkan tangannya pelan. Ia tahu persis apa arti, ya gitu deh. Itu. Semua yang tidak diucapkan justru lebih menyakitkan. Masih sama aja ya, lanjut Nadia, kini menatap langsung ke mata Fiona. Tetap, sederhana. Nggak banyak berubah. Ada jeda singkat sebelum ia menambahkan, dengan senyum yang semakin tipis. Atau mungkin, memang gak bisa berubah. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Fiona merasakan sesuatu di dadanya mulai bergetar. Marah, malu, atau campuran keduanya. Tapi yang paling kuat adalah rasa kecil yang tiba-tiba kembali. Perasaan yang dulu ia pikir sudah ia tinggalkan. Ia ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa hidupnya tidak seburuk yang Nadia kira. Bahwa ia tidak lagi gadis yang diam dan menerima semuanya. Tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Seolah ada sesuatu yang mengikat. Karena jauh di dalam, sebagian dari dirinya masih percaya pada kata-kata itu. Masih ada bagian kecil yang bertanya. Apakah Nadia benar? Ya udah sih. Nadia melanjutkan, seolah bosan. Yang penting kamu nyaman, ya kan?
Tapi nada suaranya justru mengatakan sebaliknya. Ia lalu berbalik sedikit, menarik lengan Rico dengan santai. Ayo, kita lihat yang lain. Di sini kayaknya, bukan tempat kita terlalu lama. Kalimat itu terdengar ringan, tapi cukup jelas untuk menegaskan siapa yang dianggap pantas dan siapa yang tidak. Langkah mereka menjauh, tapi dampaknya tertinggal. Fiona berdiri diam di depan cermin. Pantulan dirinya kini terasa berbeda. Gaun itu tidak lagi terlihat indah. Yang ia lihat hanya dirinya sendiri, dengan semua keraguan yang tiba-tiba kembali hidup. Tangannya perlahan meraih resleting di belakang, berniat melepas gaun itu. Mungkin memang bukan untuknya. Mungkin dari awal ia sudah salah tempat. Namun gerakannya terhenti di tengah. Bayangan wajah ibunya muncul sekilas di pikirannya. Tatapan lembut yang selalu mengingatkannya untuk tidak terus lari. Jemarinya masih menggenggam resleting itu, tapi kini ragu. Pergi? Atau tetap di sini? Suara tawa Nadia terdengar samar dari sudut toko, seperti gema dari masa lalu yang belum benar-benar selesai. Fiona menutup matanya sejenak. Napasnya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung melangkah mundur. Tapi ia juga belum berani maju. Dan di antara dua pilihan itu, hatinya terasa semakin sempit. Jemari Fiona masih menggenggam resleting di punggung gaun itu, namun tak lagi bergerak. Ia berdiri di depan cermin dengan napas yang belum sepenuhnya stabil, seperti seseorang yang sedang menahan diri agar tidak runtuh. Suara tawa Nadia yang tadi menjauh kini masih terasa menggema di kepalanya. Bukan keras, tapi cukup untuk mengikis keberaniannya sedikit demi sedikit. Ia membuka mata perlahan. Pantulan dirinya di cermin tampak sama seperti tadi. Gaun itu tetap pas, tetap pantas. Tapi kini, bukan soal cocok atau tidak. Ini tentang apakah ia akan kembali mundur seperti dulu, atau mencoba bertahan, meski hanya untuk kali ini. Langkah kaki terdengar mendekat lagi. Kali ini lebih ringan. Maaf, Mbak, butuh bantuan. Seorang perempuan muda berdiri di sampingnya, mengenakan seragam toko yang rapi. Namanya Dian, terlihat dari name tag kecil di dadanya. Senyumnya sopan, tapi matanya tidak sepenuhnya tenang. Ia jelas sudah memperhatikan situasi sejak tadi. Fiona menoleh sedikit, menggeleng pelan. Enggak, aku cuma lihat-lihat. Dian mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Ia sempat melirik ke arah sudut toko tempat Nadia dan Rico berada, lalu kembali ke Fiona. Ada keraguan di wajahnya, antara ingin membantu atau memilih tetap aman. Namun sebelum Dian sempat mengatakan apa-apa lagi, suara Nadia kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah sengaja ingin didengar. Mbak, panggil Nadia dengan nada manja yang dibuat-buat. Yang ini ada ukuran lain nggak? Dian langsung menoleh. Refleks. Ada. Kak, saya ambilkan. Nada suaranya berubah. Lebih cepat, lebih sigap. Ia melangkah menjauh dari Fiona, menuju Nadia tanpa ragu. Fiona memperhatikan itu tanpa sadar. Bukan karena ia menyalahkan Dian, tapi karena perbedaan itu terasa jelas. Cara Dian berdiri di depannya tadi, hati-hati, canggung. Dan cara ia melayani Nadia, penuh hormat, hampir terburu-buru. Ia menelan sesuatu yang terasa pahit di tenggorokannya. Ini, Kak, yang ini lebih baru modelnya, ujar Dian sambil menunjukkan gaun lain ke Nadia. Nadia menerimanya sambil tersenyum puas. Nah, gitu dong. Dari tadi aku lihat yang di situ. Ia melirik sekilas ke arah Fiona, lalu tertawa kecil. Kurang meyakinkan. Rico ikut tersenyum, berdiri dengan santai sambil memasukkan tangan ke saku. Ia tidak banyak bicara, tapi jelas menikmati posisi itu, menjadi penonton yang tahu siapa yang di atas. Fiona mencoba mengalihkan pandangannya, tapi suara Nadia kembali menembus. Kamu masih di situ, Fiona? Tanyanya, pura-pura heran. Aku kira udah balik ganti baju. Beberapa orang di toko mulai melirik. Tidak semua memperhatikan sejak awal,
Tapi nada suara Nadia cukup menarik perhatian. Fiona merasakan dadanya mengencang. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata itu tidak langsung datang. Nadia melangkah mendekat lagi, kali ini sambil membawa satu gaun di tangannya. Ia berdiri di samping Fiona, menatap cermin yang sama, tapi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Kamu yakin mau beli itu? Nadia menunjuk gaun yang dikenakan Fiona. Soalnya, kelihatan maksa banget. Kalimat itu diucapkan dengan santai, bahkan nyaris seperti saran. Tapi justru itu yang membuatnya semakin menusuk. Fiona mengerutkan jari-jarinya di sisi tubuh. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata mulai memperhatikan mereka. Rasa panas merambat ke wajahnya, campuran malu dan marah yang sulit dibedakan. Aku cuma coba, jawabnya akhirnya. Lebih pelan dari yang ia harapkan. Nadia tertawa kecil. Iya sih, nyobain kan gratis. Tapi kadang, harus tahu diri juga, ya. Dian yang berdiri tak jauh dari situ terlihat menegang. Ia tidak ikut tertawa, tapi juga tidak menghentikan. Posisi itu membuatnya seperti berdiri di tengah, melihat, tapi tidak benar-benar bisa berpihak. Kalimat itu terasa seperti dorongan terakhir. Fiona menunduk sedikit. Tangannya kembali meraih resleting di punggung. Kali ini lebih pasti. Ia ingin keluar dari situ. Ingin mengakhiri semuanya sebelum semakin buruk. Ini bukan tempatnya. Bukan dunianya. Ia mulai menarik resleting itu perlahan. Namun tiba-tiba, sebuah suara muncul di kepalanya. Kamu nggak harus selalu mundur, Nona. Suara itu lembut, tapi tegas. Suara yang sangat ia kenal. Ibunya. Fiona berhenti. Tangannya masih di resleting, tapi tidak lagi bergerak. Kalau kamu terus mengalah, orang akan terus berpikir kamu memang pantas diperlakukan begitu. Napasnya tertahan. Ia menutup mata sejenak. Semua terasa bertabrakan di dalam dirinya. Rasa takut, rasa malu, dan sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah ia biarkan muncul sebelumnya. Keinginan untuk tidak lari. Perlahan, tangannya melepaskan resleting itu. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap cermin. Kali ini bukan untuk menilai gaunnya, tapi dirinya sendiri. Nadia masih berdiri di sampingnya, menunggu reaksi, dengan senyum tipis yang seolah yakin Fiona akan kembali mundur. Namun Fiona tidak bergerak. Ia tetap di tempatnya. Meski lututnya terasa lemas, meski jantungnya berdetak terlalu cepat, ia tidak melangkah pergi. Dian memperhatikan dari kejauhan, sedikit terkejut melihat Fiona tidak jadi masuk ke ruang ganti. Rico mengangkat alis tipis, seolah mulai tertarik melihat bagaimana ini akan berkembang. Dan Nadia, senyumnya sedikit berubah. Bukan lagi sekadar meremehkan, tapi mulai penasaran. Fiona tidak mengatakan apa-apa. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan diam karena kalah, melainkan diam yang menahan sesuatu yang siap pecah kapan saja. Dan untuk pertama kalinya, bertahan terasa lebih menakutkan daripada pergi. Diam yang dipilih Fiona tidak membuat keadaan mereda, justru sebaliknya. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Seolah semua mata yang tadi hanya melirik kini benar-benar menunggu sesuatu terjadi. Ia berdiri tegak di depan cermin, menahan gemetar di kakinya, berusaha terlihat setenang mungkin meski dadanya terus berdebar tidak beraturan. Nadia masih di sampingnya, memperhatikan dengan senyum tipis yang mulai berubah. Ada rasa penasaran di sana, tapi juga sedikit ketidaksabaran. Ia tidak terbiasa melihat Fiona bertahan. Tumben, ucap Nadia pelan, cukup dekat agar hanya mereka yang mendengar. Biasanya kamu udah kabur dari tadi. Fiona tidak langsung menjawab. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba menemukan sesuatu yang bisa ia pegang, alasan untuk tetap berdiri di sana. Tiba-tiba, ponsel di tangannya bergetar. Nama, Siska, muncul di layar. Fiona menatapnya beberapa detik. Ada dorongan untuk mengabaikan, tapi sesuatu di dalam dirinya justru memilih sebaliknya. Ia mengangkat panggilan itu, sedikit memalingkan wajah. Halo,
Suaranya masih pelan, tapi lebih stabil dibanding sebelumnya. Vio, kamu lagi di mana? Suara Siska terdengar cepat dan akrab, seperti biasa. Nada yang selalu membuat Fiona merasa punya tempat untuk pulang. Di luar, lagi lihat-lihat, jawab Fiona singkat, tidak menjelaskan lebih jauh. Siska mendengus kecil. Lihat-lihat doang atau lagi ragu lagi? Pertanyaan itu terasa terlalu tepat. Fiona terdiam sejenak. Kenapa emangnya? Karena kamu selalu gitu, lanjut Siska tanpa ragu. Kalau ketemu sesuatu yang sebenarnya kamu mau, kamu langsung mundur sebelum coba. Kayak kamu masih percaya omongan orang-orang dulu. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan seperti ucapan Nadia. Ini berbeda, lebih jujur, lebih dalam. Fiona melirik sekilas ke arah cermin. Nadia masih berdiri di sana, memperhatikan, jelas menyadari bahwa Fiona sedang ditelepon. Aku enggak. Fiona ingin menyangkal, tapi suaranya tertahan. Kamu kuat, Vio, potong Siska. Nadanya melembut tapi tegas. Dari dulu kamu cuma enggak mau nunjukin. Jangan terus jadi versi kamu yang dulu. Kalimat itu menggantung di telinga Fiona bahkan setelah Siska terdiam sejenak. Udah ya, aku lagi di jalan. Nanti aku kabarin lagi. Tutup Siska tanpa menunggu jawaban panjang. Telepon terputus. Fiona menurunkan ponselnya perlahan. Kata-kata itu masih berputar di kepalanya. Kamu kuat. Jangan terus jadi versi kamu yang dulu. Ia menarik napas dalam. Ketika ia kembali menatap ke depan, Nadia sudah berdiri sedikit lebih dekat. Siapa? Tanya Nadia ringan, tapi jelas ingin tahu. Teman lama juga? Atau satu-satunya yang masih mau dekat sama kamu? Fiona tidak langsung menjawab. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Ada urusan? Balasnya akhirnya. Nada suaranya masih tertahan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan. Ada sedikit dorongan untuk melawan. Nadia mengangkat alis. Jelas tidak menyangka. Wah, sekarang bisa jawab juga. Ya. Ia tersenyum, lalu kembali melihat pantulan mereka di cermin. Tapi ya, jawab doang gak cukup. Vio, hidup itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal posisi. Ia melangkah satu langkah ke depan, memperjelas perbandingan di antara mereka. Gaun mahal, tas bermerek, penampilan yang terawat, semuanya seperti sengaja ditonjolkan. Lihat kita sekarang, lanjut Nadia. Aku hidup enak, punya semua yang aku mau. Kamu. Ia melirik Fiona lagi, kali ini lebih tajam. Masih di tempat yang sama. Kalimat itu tidak lagi sekadar sindiran. Itu perbandingan langsung. Dada Fiona kembali terasa sesak. Tapi kali ini, ia tidak ingin diam. Aku enggak. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Enggak merasa di tempat yang sama. Suaranya pelan, bahkan sedikit bergetar. Tapi itu tetap keluar. Nadia tertawa kecil. Kali ini lebih keras. Serius? Dari mana kelihatannya? Sebelum Fiona sempat menjawab, Rico yang sejak tadi hanya menonton akhirnya ikut bicara. Ya, mungkin dari sudut pandang masing-masing, ujarnya santai, tapi dengan senyum yang jelas meremehkan. Ada orang yang nyaman di bawah, ada yang berusaha naik. Ia menatap Fiona sekilas, lalu kembali ke Nadia. Nggak semua orang punya kapasitas yang sama. Kalimat itu terdengar seperti pendapat netral, tapi arah dan maksudnya terlalu jelas. Fiona merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bukan lagi sekadar rasa sakit, tapi campuran antara marah dan keinginan untuk tidak lagi diposisikan seperti itu. Ia menggenggam ujung gaun yang dikenakannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Aku di sini bukan buat dibandingin, ucapnya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyenangkan siapapun. Nadia terdiam sesaat, bukan karena kalah, tapi karena tidak menyangka. Namun jeda itu tidak lama. Ya memang,
jawab Nadia cepat. Senyumnya kembali muncul. Karena dari dulu kamu gak pernah selevel buat dibandingin. Kali ini, tidak ada yang ditahan. Kalimat itu jatuh begitu saja, keras dan jelas. Dan untuk pertama kalinya, Fiona tidak hanya merasa terluka. Ia merasa marah. Bukan pada Nadia, tapi pada dirinya sendiri. Karena selama ini membiarkan semua itu terasa benar. Napasnya naik turun. Tangannya mengepal, tapi tidak lagi berusaha bersembunyi. Ia tahu satu hal sekarang. Jika ia tetap diam, semua ini akan terus terjadi. Tapi jika ia bicara, ia tidak tahu sejauh mana semuanya akan berubah. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa benar-benar berisiko. Kata-kata Nadia masih menggantung di udara, dingin dan tajam, seperti sengaja dibiarkan menetap agar semua orang ikut merasakannya. Fiona berdiri tanpa bergerak. Napasnya naik turun, tangannya masih mengepal di sisi tubuh. Untuk pertama kalinya, kemarahan yang muncul di dalam dirinya tidak langsung berubah menjadi keinginan untuk pergi. Tapi kemarahan itu juga tidak memberinya jawaban. Ia ingin membalas. Ingin mengatakan sesuatu yang setara, atau bahkan lebih menyakitkan. Tapi di saat yang sama, ada ketakutan lama yang menahannya. Ketakutan bahwa apapun yang ia katakan tidak akan pernah cukup. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sempit. Dian berdiri beberapa langkah dari situ, pura-pura merapikan baju di rak, tapi jelas memperhatikan. Ia tidak berani ikut campur, tapi ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan yang nyata. Rico menyilangkan tangan, menikmati ketegangan yang terbentuk. Sementara Nadia, dengan percaya diri yang tidak tergoyahkan, menunggu Fiona bicara lagi, atau kembali diam seperti yang selalu ia lakukan dulu. Namun sebelum Fiona sempat mengambil keputusan, pintu toko terbuka. Suara bel kecil berbunyi pelan. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, kemeja rapi, celana gelap, tidak mencolok. Tapi ada sesuatu dalam cara ia berjalan, dalam cara ia melihat sekitar, yang membuat suasana sejenak berubah, meski belum ada yang benar-benar menyadarinya. Matanya langsung tertuju pada satu titik. Fiona. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia mendekat tanpa ragu, seolah tidak perlu memastikan apa yang sedang terjadi. Ia sudah bisa membaca situasi hanya dari ekspresi Fiona. Fiona menoleh, dan saat melihat pria itu, tubuhnya sedikit menegang. Arga. Nama itu keluar hampir seperti bisikan. Arga berhenti di sampingnya, cukup dekat untuk memberi rasa aman, tapi tidak berlebihan. Tatapannya beralih sekilas ke wajah Fiona, menangkap sisa emosi yang belum sepenuhnya ia sembunyikan. "Kamu belum selesai?" tanyanya tenang. Nada suaranya biasa saja. Tidak tinggi, tidak emosional. Tapi justru itu yang membuat Fiona merasa semakin tidak bisa menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. "Aku." Fiona ragu. "Masih lihat-lihat." Arga mengangguk pelan, tapi matanya sudah mulai mengamati sekitar. Tatapannya berhenti sejenak pada Nadia dan Rico, cukup lama untuk menunjukkan bahwa ia sadar mereka bagian dari situasi ini. Nadia memperhatikan dari tadi, lalu tersenyum tipis. "Siapa? Vio?" tanyanya santai, tapi jelas ingin tahu. "Kenalan baru." Fiona belum sempat menjawab. "Suamiku." Jawaban itu keluar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Ada jeda singkat. Nadia mengangkat alis, menatap Arga dari atas ke bawah. Penilaiannya cepat, terlalu cepat. "Oh," katanya ringan. "Aku kira." "Ya sudahlah." Nada suaranya berubah sedikit, tidak lagi seagresif sebelumnya, tapi tetap menyimpan meremehkan. Ia menoleh ke Rico, seolah berbagi kesan diam-diam. Rico hanya tersenyum tipis, matanya menyipit sedikit saat melihat Arga. Ia belum bicara, tapi jelas sedang menilai. Arga tidak langsung merespons. Ia hanya berdiri di samping Fiona, sikapnya tetap tenang. Tapi kehadirannya mulai mengubah posisi Fiona, dari sendirian menjadi tidak lagi sendiri. "Kayaknya kamu lagi sibuk." "Ya," lanjut Nadia,
pura-pura santai. Kita cuma lagi nostalgia dikit sama Fiona. Ngomongin masa lalu. Arga melirik sekilas ke Fiona. Seperti apa? Tanyanya singkat. Pertanyaan itu sederhana. Tapi nadanya tidak memberi ruang untuk dianggap remeh. Nadia tertawa kecil. Ya, hal-hal biasalah. Dulu kita satu sekolah. Fiona ini, ia berhenti sejenak, seolah memilih kata. Cukup dikenal. Kata itu jelas bukan pujian. Fiona merasakan jantungnya kembali berdebar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Kehadiran Arga membuatnya lega. Ia tidak lagi sendirian menghadapi semua ini. Tapi di saat yang sama, rasa malu muncul. Ia tidak ingin Arga melihatnya seperti ini. Berdiri di tengah toko, dipermalukan, seolah masa lalunya masih bisa menjatuhkannya kapan saja. Arga tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali melihat Fiona. Kamu mau lanjut lihat, atau kita pulang? Tanyanya. Pilihan itu terdengar sederhana. Tapi bagi Fiona, itu terasa seperti persimpangan. Pergi sekarang berarti mengakhiri semua, menghindari konflik, seperti yang selalu ia lakukan dulu. Tapi tetap di sini, berarti menghadapi semuanya, dengan Arga di sampingnya. Nadia tersenyum tipis lagi. Kalau aku sih saranin pulang aja, katanya ringan. Daripada maksa di tempat yang mungkin bukan buat kalian. Kalimat itu sengaja diarahkan, tidak hanya ke Fiona, tapi juga ke Arga. Fiona menunduk sedikit. Rasa malu itu kembali menekan, lebih berat dari sebelumnya. Ia ingin pergi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin Arga ikut direndahkan karena dirinya. Namun Arga tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya. Sikapnya sama, tenang, tapi tidak mundur. Dan justru itu membuat Fiona semakin bimbang. Ia menggigit bibirnya pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika ia pergi, ia aman. Tapi jika ia tetap, ia harus menghadapi kemungkinan bahwa situasi ini akan semakin besar, dan Arga akan ikut terlibat lebih dalam. Fiona mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya berpindah dari cermin ke Arga, lalu ke Nadia. Dan di antara ketiganya, ia harus memilih. Napasnya tertahan. Keputusan kecil, tapi dengan risiko yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pilihan itu masih menggantung ketika Fiona akhirnya menarik napas panjang. Ia tidak melangkah mundur. Kakinya tetap tertanam di lantai, meski rasa tidak nyaman terus merayap naik ke dadanya. Keputusan itu kecil, hanya tidak pergi. Tapi dampaknya langsung terasa. Suasana yang tadi sudah tegang kini semakin padat, seperti ruang yang kehabisan udara. Arga menangkap perubahan itu tanpa perlu Fiona mengatakan apapun. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan emosi berlebihan. Tapi caranya tetap berdiri di samping Fiona, tidak maju menggantikan, tidak mundur meninggalkan, membuat posisi Fiona terasa diakui. Arga, ucapnya akhirnya, memecah keheningan dengan nada tenang. Ia menoleh sedikit ke arah Nadia dan Rico, cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak menghindar. Suami Fiona. Perkenalan itu singkat. Tidak ada embel-embel, tidak ada nada membanggakan diri. Tapi justru karena itu, kalimat itu terasa kokoh. Nadia mengangguk kecil, seolah menerima informasi itu, tapi ekspresinya tidak berubah banyak. Oh, iya tadi Fiona bilang, jawabnya santai. Kalian baru nikah, ya. Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada sesuatu di baliknya, sebuah asumsi yang belum diucapkan sepenuhnya. Sudah beberapa waktu, jawab Arga singkat. Tidak ada usaha untuk menjelaskan lebih jauh. Rico yang sejak tadi memperhatikan akhirnya sedikit menggeser posisinya. Tatapannya kini lebih fokus pada Arga, bukan lagi sekadar penonton yang santai. Ia menyipitkan mata sedikit, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak langsung terlihat. Kerja di mana, Mas? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi cara ia mengucapkannya, datar,
tanpa basa-basi, jelas bukan sekadar ingin tahu. Fiona langsung menoleh ke Arga. Jantungnya kembali berdebar. Ia tahu pertanyaan seperti ini bisa membuka sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum siap ia hadapi. Bukan sekarang. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rico beberapa detik, lalu menjawab dengan nada yang sama tenangnya. Di perusahaan. Jawaban itu terlalu umum. Rico mengangkat alis sedikit. Perusahaan apa? Ada beberapa bidang, jawab Arga singkat lagi. Tidak menghindar, tapi juga tidak memberi celah. Keheningan singkat muncul. Tapi kali ini, bukan keheningan yang lemah. Ada sesuatu yang berubah. Arah pembicaraan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan Nadia. Rico tidak tersenyum seperti sebelumnya. Ia menatap Arga sedikit lebih lama, lalu mengangguk pelan, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Sementara itu, Nadia tampak tidak terlalu tertarik dengan arah itu. Ah, ya sudahlah, katanya sambil melambaikan tangan kecil, seolah topik itu tidak penting. Yang penting sekarang hidup nyaman, ya kan? Ia kembali menoleh ke Fiona, senyumnya tipis tapi tajam. Soalnya ya, kadang orang bisa kelihatan naik, padahal cuma kebetulan dapat pasangan yang tepat. Kalimat itu terasa seperti tusukan halus yang sengaja diarahkan. Fiona merasakan dadanya kembali mengencang. Tapi kali ini, reaksinya berbeda. Bukan langsung ingin mundur, tapi ada dorongan untuk mempertahankan sesuatu. Semua orang punya jalan masing-masing, ucap Fiona pelan. Suaranya masih tertahan, tapi lebih jelas dari sebelumnya. Nadia tertawa kecil. Iya sih. Cuma bedanya, ada yang jalan, ada yang diangkat. Ia melirik Arga sekilas, lalu kembali ke Fiona. Kamu sih beruntung, Fio. Tapi ya, keberuntungan kan gak selalu bertahan. Kata, beruntung, itu diulang, tapi kini dengan makna yang lebih merendahkan. Seolah semua yang Fiona miliki sekarang bukan hasil dirinya. Hanya kebetulan. Fiona menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa mengganjal di dadanya. Bukan hanya karena dihina, tapi karena ada bagian kecil dalam dirinya yang masih takut itu benar. Ia melirik Arga. Pria itu tetap tenang. Tidak membantah. Tidak juga terlihat tersinggung. Tapi keheningan itu justru terasa kuat. Seolah ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun di ruangan itu. Dan itu membuat Fiona merasa sesuatu yang baru. Dihargai. Bukan karena dibela, tapi karena tidak dianggap lemah. Namun perasaan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Justru muncul rasa lain, kecemasan. Jika situasi ini terus berjalan, jika Nadia terus memancing, sampai kapan Arga akan tetap diam? Dan jika suatu saat Arga bicara, apa yang akan terjadi? Fiona menggenggam ujung gaunnya lagi. Kali ini bukan karena ingin melepasnya, tapi karena butuh sesuatu untuk menahan diri. Ia tidak ingin ini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia tidak ingin Arga terlibat lebih jauh. Bukan karena Arga tidak mampu, tapi karena ia sendiri belum siap menghadapi konsekuensinya. Nadia masih berdiri di sana, dengan keyakinannya sendiri. Rico kini diam, tapi tatapannya tidak lagi meremehkan sepenuhnya. Lebih seperti seseorang yang mulai menyadari ada hal yang belum ia pahami. Dan di tengah semua itu, Fiona berdiri, di antara dua dunia. Masa lalu yang terus menariknya turun. Dan kenyataan baru yang belum sepenuhnya ia berani pijak. Ia menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia mengambil satu langkah kecil ke depan. Bukan menjauh, tapi mendekat ke arah Nadia. Risikonya jelas. Dan kali ini, ia memilih untuk tidak menghindarinya. Langkah kecil Fiona ke depan terasa jauh lebih besar dari yang terlihat. Jarak antara dirinya dan Nadia kini hanya satu lengan. Cukup dekat untuk membuat semua yang tak terucap menjadi semakin jelas. Jantungnya masih berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena ingin kabur, melainkan karena ia sadar, ia sudah melewati batas yang dulu selalu ia jaga. Nadia sedikit mengangkat dagu,
menyambut langkah itu dengan senyum tipis yang tidak berubah. Ia masih merasa memegang kendali. "Kenapa?" tanyanya ringan. "Mau buktiin sesuatu?" Fiona belum sempat menjawab. Dari arah kasir, suara seseorang terdengar, awalnya pelan, lalu berubah ragu-ragu. "Maaf, Mas Arga." Semua kepala refleks menoleh. Seorang pria muda berdiri di dekat meja kasir. Seragamnya sama seperti Dian, hanya saja ia terlihat sedikit lebih senior. Namanya Fajar, terlihat dari name tag di dadanya. Ia memandang Arga dengan mata yang tidak sepenuhnya yakin, seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang besar tapi takut salah. Arga menoleh. "Ya?" jawabnya singkat. Fajar menelan ludah, lalu melangkah mendekat beberapa langkah. "Maaf, Mas, saya mungkin salah. Tapi, Mas Arga ini, dari Arga Group, ya?" Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang tidak sengaja terlepas. Ada jeda. Fiona merasakan tubuhnya langsung menegang. Nadia yang tadi santai, kini sedikit mengerutkan kening. "Arga Group?" ulangnya pelan, seolah mencoba mengingat. Riko langsung menoleh ke arah Arga, kali ini dengan perhatian penuh. Nama itu jelas tidak asing baginya. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fajar sejenak, lalu mengangguk kecil. "Iya." Jawaban itu sederhana. Tidak ada penekanan. Tidak ada upaya memperjelas. Tapi efeknya langsung terasa. Ekspresi Fajar berubah cepat. Dari ragu menjadi pasti, lalu bercampur antara gugup dan hormat. "Maaf, Mas, saya sering lihat maksud saya kenal dari profil perusahaan." Ia langsung merapikan sikapnya, berdiri lebih tegak. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada Fajar. Dian yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan kini membeku sejenak. Matanya berpindah dari Arga ke Fiona, lalu kembali lagi. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melihat, bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Suasana toko ikut berubah. Beberapa orang yang tadinya hanya memperhatikan sepintas kini mulai berbisik pelan. Nama itu mulai dikenali. Aura yang sebelumnya samar kini menjadi nyata. Dan di tengah perubahan itu, Nadia berdiri, diam. Senyumnya perlahan memudar. "Arga Group," ulangnya lagi, kali ini lebih pelan. Ia menoleh ke Riko, mencari konfirmasi. Riko tidak langsung menjawab. Rahangnya sedikit mengeras. Matanya tetap pada Arga. Ia tahu. Dan dari caranya menatap, jelas bahwa informasi itu tidak kecil. "Yang, perusahaan itu?" tanya Nadia lagi. Nadanya tidak lagi setega sebelumnya. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah terlihat di reaksi semua orang. Fiona berdiri di tengah itu semua, merasakan sesuatu yang aneh menjalar di dalam dirinya. Kepuasan. Rasa yang selama ini tidak pernah ia beri ruang. Melihat Nadia kehilangan pijakan, melihat Riko tidak lagi santai, melihat orang-orang mulai memandangnya berbeda, semua itu memberi sensasi yang sulit ia tolak. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di posisi yang lebih rendah. Untuk pertama kalinya, ia tidak diremehkan. Namun, di balik itu, muncul sesuatu yang lain. Ketidaknyamanan. Karena perubahan itu terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena siapa yang berdiri di sampingnya. Ia melirik Arga. Pria itu tetap sama. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kebanggaan yang ditunjukkan. Seolah apa yang baru saja terungkap bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Dan justru itu yang membuat Fiona semakin gelisah. "Kenapa kamu nggak bilang?" bisik Fiona pelan, tanpa menatap langsung. Arga hanya menoleh sedikit. "Nggak perlu." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat Fiona terdiam. Di sisi lain, Nadia menarik napas pelan, mencoba mengembalikan sikapnya. "Oh," katanya, memaksakan senyum. "Pantes aja." Nada suaranya berubah. Lebih hati-hati. Lebih terkendali. "Tapi ya, tetap aja," lanjutnya,
berusaha menjaga posisi. Hidup kan gak selalu soal itu. Kalimatnya terdengar lemah dibanding sebelumnya. Riko tidak ikut menimpali. Ia hanya berdiri dengan ekspresi yang kini jauh lebih serius. Tatapannya ke Arga bukan lagi meremehkan, melainkan penuh perhitungan. Dian memperhatikan semuanya dari kejauhan, menyaksikan bagaimana satu informasi bisa membalik suasana sepenuhnya. Dari yang tadinya berat sebelah, kini menjadi tidak seimbang dengan cara yang berbeda. Fiona merasakan napasnya berubah. Ia tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Tapi ia juga tidak merasa benar-benar lega. Karena di dalam dirinya, pertanyaan baru mulai muncul. Jika semua ini terjadi karena Arga, lalu dirinya sendiri ada di mana? Apakah ia benar-benar berdiri? Atau hanya ikut terangkat? Perasaan itu membuat dadanya kembali sesak. Tapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi ingin pergi karena takut. Tapi juga tidak ingin menang. Dengan cara seperti ini. Fiona menatap Nadia lagi. Kali ini, posisi mereka sudah berubah. Namun anehnya, ia tidak merasa lebih tinggi. Hanya semakin bingung. Dan di tengah semua itu, ia menyadari satu hal. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa kehilangan sesuatu yang lebih penting dari sekadar harga diri. Ia menarik napas dalam. Lalu, perlahan, ia melangkah menjauh dari Arga. Langkah Fiona yang menjauh dari Arga terasa janggal, bahkan bagi dirinya sendiri. Baru beberapa menit lalu, kehadiran Arga adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Tapi sekarang, ia justru menciptakan jarak. Bukan karena ia ingin menjauh dari Arga, melainkan karena ia tidak ingin terus berdiri di balik bayangan seseorang. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Perasaan tadi, kepuasan yang bercampur dengan ketidaknyamanan, masih menggantung, belum benar-benar ia pahami. Di belakangnya, suasana masih belum stabil. Nadia berdiri dengan posisi yang kini terasa berbeda. Bahunya yang tadi tegak dengan penuh percaya diri, kini sedikit turun. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini terasa dipaksakan, tidak lagi tajam, melainkan terlalu halus. "Vio," panggil Nadia. Nadanya berubah. Lebih lembut. Terlalu lembut. Fiona menoleh perlahan. Perubahan itu langsung terasa. "Aku tadi cuma bercanda." "Ya," lanjut Nadia cepat, seolah ingin memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak. "Namanya juga teman lama. Pasti ada aja yang keinget." Kalimat itu terdengar ringan, tapi tidak menyentuh inti masalah. Fiona menatapnya tanpa menjawab. Ia bisa merasakan ada yang tidak tulus di sana. Cara Nadia menghindari kata-kata yang benar-benar menyakitkan. Cara ia menyederhanakan semua yang tadi terjadi menjadi canda. Sementara itu, Riko berdiri di samping Nadia. Kali ini tidak ikut berbicara. Tapi sikapnya berubah. Lebih diam, lebih berhati-hati. Ia tidak lagi menyulut, tapi juga tidak menghentikan. Dian memperhatikan dari kejauhan, jelas melihat perubahan sikap Nadia. Dari yang tadi dominan, kini seperti seseorang yang sedang mencoba menyesuaikan posisi. Fiona merasakan sesuatu kembali bergejolak di dalam dirinya. Ini kesempatan. Kesempatan untuk membalas. Untuk mengatakan semua yang selama ini ia pendam. Untuk membuat Nadia merasakan apa yang dulu ia rasakan. Tapi di saat yang sama, ada suara lain yang muncul. Apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Jika ia membalas dengan cara yang sama, apa bedanya ia dengan Nadia? Pikirannya berputar cepat. "Udah, Vio." Suara Arga terdengar dari belakangnya. Tenang tapi jelas. "Kalau kamu nggak nyaman, kita pergi." Fiona menoleh. Arga berdiri di tempatnya. Tidak mendekat, tidak memaksa. Tapi tatapannya cukup untuk menunjukkan bahwa ia siap membawa Fiona keluar dari situ kapan saja. Pilihan itu kembali muncul. Pergi. Mengakhiri semuanya. Meninggalkan situasi ini sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan untuk beberapa detik, pilihan itu terasa sangat menggoda.
Ia bisa kembali ke hidupnya yang tenang. Melupakan semua ini. Tidak perlu menghadapi masa lalu yang terus mencoba menariknya kembali. Namun saat ia kembali melihat Nadia, senyum yang terlalu cepat berubah, sikap yang tiba-tiba melunak, sesuatu di dalam dirinya menolak. Jika ia pergi sekarang, apa yang sebenarnya ia tinggalkan? Masalah ini tidak akan selesai. Luka itu tidak akan hilang. Ia hanya akan kembali, disimpan, seperti dulu. Fiona menelan ludah. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena marah, tapi karena ia sedang menahan keputusan yang terasa berat. Aku belum selesai, ucapnya akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang mendengarnya. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fiona beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Ia tidak memaksa. Dan itu memberi Fiona ruang yang ia butuhkan. Nadia terlihat sedikit terkejut. Ia mungkin tidak menyangka Fiona akan tetap tinggal, apalagi setelah situasi berbalik seperti tadi. Oh, katanya, berusaha tetap santai. Ya udah, kalau gitu, kita ngobrol baik-baik aja, ya. Kalimat itu terdengar seperti ajakan damai. Tapi bagi Fiona, justru terasa janggal. Karena tidak ada yang benar-benar baik-baik saja di antara mereka. Ia melangkah sedikit lebih dekat lagi. Sekarang, jarak mereka kembali seperti di awal. Tapi rasanya berbeda. Dulu, ia berdiri di sana dengan rasa takut. Sekarang, ia berdiri dengan kesadaran bahwa ini tidak akan mudah. Bahwa apapun yang ia katakan atau lakukan setelah ini akan menentukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar momen ini. Ia menarik napas panjang. Matanya tidak lagi menghindar. Namun di dalam dirinya, konflik itu belum selesai. Ia masih belum tahu apakah ia akan melawan atau memilih cara lain untuk berdiri. Dan kali ini, ia sadar satu hal. Bertahan bukan lagi sekadar pilihan, tapi keputusan yang akan memaksanya menghadapi semua yang selama ini ia hindari. Keputusan untuk tetap tinggal masih terasa berat di dada Fiona. Ia berdiri di hadapan Nadia dengan napas yang belum sepenuhnya stabil, tapi kali ini ia tidak goyah. Bukan karena ia sudah kuat sepenuhnya, melainkan karena ia tahu, jika ia mundur sekarang, ia akan kembali ke titik yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Diam yang tercipta di antara mereka terasa berbeda. Bukan lagi diam karena takut, tapi karena sesuatu sedang menunggu untuk dibuka. Nadia yang pertama memecahnya. Jadi, kamu mau bahas apa? Tanyanya. Nada suaranya kembali sedikit tajam, meski masih dibungkus dengan senyum yang dipaksakan. Fiona tidak langsung menjawab. Ia masih mencari cara, bukan sekadar membalas, tapi menyampaikan sesuatu yang selama ini ia pendam tanpa harus menjadi seperti Nadia. Namun sebelum ia menemukan kata yang tepat, suara langkah cepat terdengar dari arah pintu. Fio. Suara itu tegas dan familiar. Fiona langsung menoleh. Siska berdiri di sana, napasnya sedikit terengah. Matanya langsung mencari Fiona di antara orang-orang di toko. Begitu menemukan, ia langsung mendekat tanpa ragu. Penampilannya sederhana, tapi sikapnya jelas. Ia datang bukan sekadar ingin tahu. Ia datang karena peduli. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya langsung, berdiri di samping Fiona tanpa basa-basi. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya penuh makna. Tidak ada rasa kasihan berlebihan, hanya kepedulian yang jujur. Fiona mengangguk pelan. Aku masih di sini. Siska menatapnya beberapa detik, seolah memastikan. Lalu ia mengangguk kecil, menerima jawaban itu. Bagus, ucapnya singkat. Kata itu bukan pujian, tapi pengakuan. Siska lalu menoleh ke arah Nadia. Matanya berubah. Lebih tajam. Lebih sadar akan situasi. Oh, kamu, katanya datar, jelas mengenali. Nadia mengangkat alis, sedikit terganggu. Kamu siapa? Siska, jawabnya singkat. Temannya Fiona. Dari dulu. Penekanan pada
Dari dulu, terasa jelas. Nadia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Oh, yang itu. Nada suaranya menunjukkan bahwa ia mengingat, tapi tidak dengan cara yang baik. Siska tidak menanggapi. Ia kembali sedikit mendekat ke Fiona. Suaranya lebih pelan, hanya cukup untuk didengar. Kamu nggak perlu nurunin diri buat jawab dia, bisiknya. Tapi kamu juga nggak harus diam. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menancap. Fiona menarik napas pelan. Selama ini, pilihannya selalu dua, diam atau membalas dengan emosi. Tidak pernah ada jalan di tengah. Tapi sekarang, mungkin ada. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap Nadia. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian Nadia. Tatapannya mulai berubah. Ada sesuatu yang muncul, ketidaksabaran, bahkan sedikit kegelisahan. Posisi yang tadi sempat goyah kini terasa semakin terancam. Dan seperti biasa, ia merespons dengan menyerang. Oh iya, katanya tiba-tiba. Nadanya kembali lebih keras. Ngomong-ngomong masa lalu, kamu masih ingat enggak, Vio? Fiona langsung menegang. Nada itu, ia kenal. Nada yang selalu muncul sebelum sesuatu yang menyakitkan diungkap. Waktu kamu, Nadia berhenti sejenak, tersenyum tipis. Dituduh nyolong uang kas kelas. Suasana langsung berubah. Dian yang berdiri di kejauhan berhenti bergerak. Rico menoleh, jelas tertarik. Siska mengerutkan kening, langsung menatap Fiona. Dan Fiona, tubuhnya terasa dingin. Memori itu datang begitu saja, tanpa izin. Tatapan orang-orang, bisikan, rasa malu yang tidak pernah benar-benar ia lupakan. Itu kan, heboh banget waktu itu, lanjut Nadia, seolah sedang menceritakan hal biasa. Kamu sampai nangis, kan? Senyumnya tipis. Tidak ada empati di sana. Hanya kepuasan lama yang dihidupkan kembali. Fiona merasakan dadanya kembali sesak. Ini bukan lagi soal hinaan sederhana. Ini membuka sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia bisa diam. Seperti dulu. Membiarkan cerita itu tetap menjadi versi yang dipercayai semua orang. Atau, ia bisa bicara. Tapi jika ia bicara, semua akan berubah. Ia menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi tidak lagi berusaha disembunyikan. Siska meliriknya sekilas. Tidak memaksa, tapi cukup untuk memberi dorongan. Fiona menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang masih tertahan, ia berkata, "Aku nggak pernah nyolong." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya langsung terasa. Nadia terdiam sesaat, jelas tidak menyangka Fiona akan langsung menanggapi. Rico menyipitkan mata. Dian menatap lebih serius. Dan Fiona masih berdiri. Waktu itu, lanjutnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Nggak ada yang mau dengar penjelasanku. Ia tidak berbicara panjang. Tidak membuka semuanya. Tapi itu cukup. Cukup untuk mengubah arah. Cukup untuk menunjukkan bahwa cerita itu belum selesai. Nadia tersenyum lagi, tapi kali ini lebih tipis, lebih tegang. Ya, semua orang punya versi masing-masing, katanya cepat. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak terdengar sepenuhnya yakin. Dan di dalam diri Fiona, sesuatu mulai bergeser. Ia belum menang. Ia bahkan belum selesai. Tapi ia sudah mengambil satu langkah yang dulu tidak pernah ia ambil. Dan sekarang, ia tahu, jika ia melanjutkan ini, tidak ada jalan kembali ke diam. Kalimat Fiona masih menggantung di udara. Aku nggak pernah nyolong. Sederhana, tidak panjang, tapi cukup untuk membuat suasana berubah arah. Bukan lagi sekadar saling sindir. Ini sudah menyentuh sesuatu yang lama disimpan. Sesuatu yang selama ini hanya punya satu versi. Dan sekarang, versi itu mulai retak. Nadia berdiri dengan senyum yang mulai sulit dipertahankan.
Matanya tidak lagi setenang tadi. Ada ketegangan kecil di rahangnya, seolah ia sedang menahan sesuatu agar tidak terlihat. Siska tetap di samping Fiona, diam tapi hadir. Dian masih di tempatnya, tidak lagi berpura-pura sibuk. Bahkan beberapa pengunjung kini benar-benar memperhatikan, bukan sekadar melirik. Dan di tengah semua itu, Rico melangkah sedikit maju. Ia menghela napas pelan, seolah ingin menurunkan suhu ruangan yang mulai memanas. Tapi tatapannya tidak tertuju pada Fiona, melainkan pada Arga. "Mas Arga, ya?" ucapnya. Nada suaranya kembali santai, terlalu santai untuk situasi seperti ini. "Saya Rico." Ia mengulurkan tangan. Arga menatapnya sejenak, lalu menerima jabat tangan itu tanpa ragu. Genggamannya tidak kuat, tidak juga lemah. "Epa, Rico," ulang Arga singkat. Ada jeda kecil. "Perusahaannya besar, ya," lanjut Rico, masih dengan nada ringan. "Saya pernah dengar. Tapi ya, sekarang banyak juga yang kelihatan besar dari luar." Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Nada tipis yang mencoba meremehkan tanpa terlihat menyerang. Siska melirik sekilas, menangkap arah pembicaraan itu. Fiona juga. Ia tahu ini bukan kebetulan. Rico sedang mencoba mengalihkan situasi, menarik fokus dari masa lalu yang mulai terbuka, ke sesuatu yang lebih aman bagi mereka. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rico beberapa detik, seolah menimbang apakah kalimat itu memang perlu ditanggapi. Semua tergantung cara melihatnya. Jawabnya akhirnya. Nada suaranya tetap tenang. Tidak defensif. Tidak juga menyerang. Rico tersenyum tipis. "Betul. Kadang orang terlalu cepat menilai dari apa yang kelihatan." Ia melirik sekilas ke Fiona, lalu kembali ke Arga. "Atau terlalu cepat percaya, tanpa benar-benar tahu." Kalimat itu meluncur halus, tapi jelas memiliki arah. Fiona merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Dulu, kalimat seperti itu akan langsung membuatnya goyah. Membuatnya kembali mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Ia tidak lagi hanya mendengar kata-kata. Ia mulai melihat niat di baliknya. Arga tidak berubah. Ia tetap berdiri di tempatnya, tidak terpancing. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia merasa perlu membuktikan sesuatu. "Kalau harus dijelaskan satu persatu, capek," katanya singkat. Jawaban itu tidak panjang, tapi cukup. Cukup untuk menutup arah pembicaraan tanpa memperkeruh. Dan justru disitulah perbedaannya terasa. Rico tidak lagi tersenyum selebar tadi. Ada jeda di reaksinya, sekecil apapun. Karena Arga tidak bermain di permainan yang sama. Sementara itu, Nadia yang tadi mencoba diam kini mulai kehilangan pijakan. Ia melihat arah situasi berubah. Tidak lagi sesuai dengan yang ia kendalikan. Masa lalu yang ia ungkit tidak langsung menjatuhkan Fiona. Justru membuka sesuatu yang tidak ia duga. Dan sekarang, bahkan Rico tidak sepenuhnya menguasai situasi. "Udahlah, ngapain sih dibahas terus?" potong Nadia tiba-tiba. Nadanya lebih keras dari yang ia rencanakan. Semua menoleh. Ia tersenyum, tapi kali ini jelas dipaksakan. "Hal kayak gitu udah lama banget. Nggak penting." Kalimat itu berlawanan dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Fiona memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari Nadia. Gelisah, kecil, tapi nyata. Dan di saat itu, sesuatu di dalam diri Fiona berubah. Ia tidak lagi berdiri untuk membuktikan bahwa ia benar. Ia juga tidak lagi berdiri untuk membalas. Ia berdiri karena ia tahu dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Apa yang terjadi di masa lalu tidak lagi sepenuhnya menentukan siapa dirinya sekarang. Kesadaran itu datang pelan, tidak meledak, tapi terasa kuat. Ia menarik napas dalam. "Kalau nggak penting," ucap Fiona pelan, tapi jelas. "Kenapa kamu yang mulai?"
Kalimat itu tidak keras, tapi langsung mengenai. Nadia terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya kendali penuh atas arah ini. Rico melirik Nadia sekilas. Ekspresinya berubah sedikit. Tidak lagi sepenuhnya mendukung. Dian menatap Fiona dengan cara berbeda. Siska tidak tersenyum, tapi matanya menunjukkan sesuatu. Bangga, tapi tetap waspada. Dan Fiona masih berdiri di tempatnya. Tapi kini bukan sebagai seseorang yang bertahan, melainkan seseorang yang mulai mengambil ruangnya kembali. Namun di balik itu semua, ia sadar. Semakin ia maju, semakin dalam ia masuk ke sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka. Dan mungkin tidak akan mudah untuk dihentikan lagi. Kalimat Fiona masih terasa menggantung. Kalau nggak penting, kenapa kamu yang mulai? Tidak ada yang langsung menjawab. Nadia berdiri dengan wajah yang untuk pertama kalinya sulit ia kendalikan. Senyum yang tadi ia paksa kini benar-benar menghilang. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri, tapi sorot matanya sudah berubah. Lebih tajam, lebih defensif. Karena aku nggak nyangka kamu bakal dibawa sejauh ini, jawabnya akhirnya. Nadanya mulai meninggi. Kamu yang ngebesar-besarin. Fiona tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap, mencoba membaca apakah itu sekadar pembelaan atau usaha menghindar. Siska di sampingnya menghela napas pelan, lalu melangkah sedikit ke depan. Serius, Nadia? Ucapnya. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup tegas untuk menarik perhatian. Kamu masih mau pura-pura nggak tahu? Nadia menoleh cepat. Maksud kamu? Siska menatapnya lurus. Rumor itu tentang uang kas, tentang Fiona nyolong. Ruang itu kembali terasa menyempit. Rico mengerutkan kening, jelas baru benar-benar mengikuti arah pembicaraan. Dian berhenti bergerak sama sekali. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. Semua orang tahu itu berawal dari kamu, lanjut Siska, tanpa memberi jeda. Kamu yang pertama kali ngomong ke anak-anak kelas lain. Kamu yang bilang Fiona ketahuan, padahal belum ada bukti apa-apa waktu itu. Nadia tertawa pendek, tapi terdengar kaku. Jangan asal nuduh. Ya, itu udah jadi omongan banyak orang. Karena kamu yang nyebarin, potong Siska, kali ini lebih tajam. Fiona merasakan jantungnya kembali berdebar keras. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini membuka sesuatu yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Sesuatu yang dulu ia tidak punya keberanian untuk melawan. Ia menatap Nadia. Perempuan itu tidak lagi setenang dulu. Tangannya mulai bergerak gelisah, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku cuma ngomong apa yang aku dengar, balas Nadia cepat. Semua orang juga mikir hal yang sama. Kenapa aku yang disalahin? Kalimat itu keluar tanpa ragu. Seolah-olah tanggung jawab itu memang tidak pernah ada di dirinya. Dan disitulah sesuatu dalam diri Fiona terasa terlepas. Ia menarik napas dalam. Dulu, ia akan diam. Membiarkan semua orang percaya versi yang paling keras terdengar. Membiarkan dirinya menjadi pihak yang tidak punya suara. Tapi sekarang, ia tidak ingin itu terjadi lagi. Aku ingat, ucap Fiona pelan. Semua mata kembali padanya. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat semua orang diam. Waktu itu, aku bahkan gak tahu uangnya hilang, lanjutnya. Tiba-tiba semua orang udah lihat aku beda. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia tidak menghentikan dirinya. Teman-teman mulai menjauh. Guru mulai tanya dengan cara yang seolah-olah mereka udah yakin. Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu yang terasa berat di tenggorokannya. Aku coba jelasin, lanjutnya, lebih pelan. Tapi nggak ada yang dengar. Siska menatapnya, tidak menyela. Arga tetap diam, tapi matanya tidak lepas dari Fiona. Rico kini benar-benar memperhatikan. Ekspresinya tidak lagi santai. Dan Nadia masih berdiri,
Tapi tanpa kata. Aku pulang hari itu. Suara Fiona sedikit goyah, tapi ia tetap melanjutkan. Dan aku tanya ke ibu, kenapa orang bisa langsung percaya tanpa bukti? Ia tersenyum tipis, tapi bukan karena bahagia. Ibu bilang, kadang yang paling cepat dipercaya itu bukan yang benar, tapi yang paling dulu disebarkan. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa dalam. Fiona mengangkat wajahnya lagi, menatap Nadia. Aku nggak tahu kamu sadar atau nggak waktu itu, ucapnya. Tapi semua itu mulai dari kamu. Nadia langsung menggeleng cepat. Enggak. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Aku nggak pernah bilang kamu nyolong. Aku cuma. Kamu bilang aku pasti tahu sesuatu, potong Fiona. Nadia terdiam. Itu cukup, lanjut Fiona. Buat orang lain nambahin cerita mereka sendiri. Hening. Dian menatap dengan ekspresi yang berubah. Bukan lagi sekadar penonton, tapi seseorang yang mulai memahami. Rico mengalihkan pandangannya sebentar, seperti sedang memproses sesuatu yang tidak ia duga. Namun Nadia tidak mundur. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat dagu lagi. Kalaupun aku ngomong, katanya, lebih dingin. Itu karena situasinya memang kayak gitu. Kamu juga nggak bisa buktiin sebaliknya waktu itu. Kalimat itu tajam. Bukan lagi pembelaan, tapi pembenaran. Jadi jangan semua disalahin ke aku. Lanjutnya, lingkungan juga punya peran. Siska mendengus pelan, jelas tidak puas. Tapi Fiona tidak langsung membalas. Ia berdiri diam, merasakan semua yang baru saja ia ucapkan masih bergema di dalam dirinya. Ada rasa sakit, tapi juga ada kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengingat luka itu dalam diam. Ia mengakuinya di depan orang yang menjadi bagian dari luka itu. Namun di saat yang sama, ia juga sadar, ini belum selesai. Karena Nadia tidak melihatnya sebagai kesalahan. Dan selama itu belum berubah, konflik ini tidak akan benar-benar berhenti. Fiona menarik napas panjang. Ia sudah melangkah sejauh ini. Dan sekarang, ia tidak tahu apakah ia harus terus membuka semuanya, atau berhenti sebelum semuanya menjadi terlalu dalam untuk dikendalikan. Udara di dalam toko terasa berat setelah kata-kata terakhir Nadia jatuh. Lingkungan juga punya peran. Kalimat itu masih menggantung, bukan sebagai penjelasan, tapi sebagai cara untuk menghindar. Fiona berdiri diam, merasakan sisa getaran dari keberaniannya sendiri. Ia sudah mengatakan lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Luka itu tidak lagi tersembunyi, tapi reaksi yang ia dapat tidak seperti yang diam-diam ia harapkan. Tidak ada pengakuan, tidak ada penyesalan, hanya pembenaran. Dan anehnya, justru itu yang membuat dadanya terasa berbeda, bukan hanya sakit, tapi juga kosong. Sebelum ia sempat meresapi lebih jauh, suara Rico terdengar, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Udah cukup, Nadia. Semua menoleh. Rico berdiri dengan rahang mengeras. Tatapannya tidak lagi santai. Ia tidak melihat Fiona, tidak juga Arga. Tatapannya tertuju langsung pada Nadia. Nadia mengerutkan kening. Apa sih? Aku bilang cukup, ulang Rico, suaranya ditekan, tapi jelas menahan emosi. Kamu makin lama makin keterlaluan. Kalimat itu membuat suasana kembali berubah arah. Nadia tertawa kecil, tapi kali ini terdengar defensif. Keterlaluan gimana? Aku cuma jawab apa yang dia mulai. Jawab. Rico menyela cepat. Kamu ngebuka hal lama, bikin keributan di tempat umum, dan sekarang semua orang lihat kita kayak apa. Nada suaranya tidak lagi halus. Ini bukan lagi percakapan yang disamarkan. Ini teguran. Nadia terdiam sesaat. Jelas tidak menyangka. Jadi sekarang kamu nyalahin aku? Tanyanya. Suaranya naik sedikit. Aku nyalahin situasi yang kamu bikin, jawab Rico. Kita kesini buat apa? Belanja atau cari masalah?
Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Nadia menghela napas kasar. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Lebih karena emosi yang mulai sulit ia tahan. Kamu nggak ngerti, katanya cepat. Dari dulu dia. Aku nggak peduli dari dulu gimana, potong Riko lagi. Yang aku lihat sekarang, kamu yang kelihatan buruk di depan orang. Kalimat itu jatuh tanpa pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar kehilangan pijakan. Ia menatap Riko, seolah mencari pembelaan, tapi tidak menemukannya. Sementara itu, Fiona berdiri di tempatnya, menyaksikan semuanya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ini bukan lagi tentang dirinya. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, fokus berpindah sepenuhnya dari dirinya ke mereka. Dan apa yang ia lihat, tidak seperti yang ia bayangkan selama ini. Nadia, yang selalu terlihat percaya diri, selalu di atas, kini berdiri dengan ekspresi yang retak. Senyumnya hilang, sikapnya goyah, bahkan suaminya sendiri tidak lagi berdiri di sisinya. Riko, yang tadi tampak santai dan meremehkan, kini justru terlihat terganggu. Bukan karena Fiona, tapi karena situasi yang merusak citra yang ia jaga. Fiona merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Bukan kepuasan. Bukan juga kemenangan. Tapi empati. Perasaan itu datang pelan. Hampir ia tolak. Bagaimana mungkin ia merasa kasihan pada seseorang yang pernah membuatnya jatuh sejauh itu? Tapi perasaan itu tetap ada. Karena apa yang ia lihat sekarang, bukan lagi sosok yang dulu menertawakannya tanpa ragu. Melainkan seseorang yang sedang kehilangan kendali. Dan mungkin tidak sekuat yang selama ini terlihat. Siska melirik Fiona sekilas, menangkap perubahan itu. Jangan ke bawah, bisiknya pelan. Ingat kenapa kamu berdiri di sini. Fiona tidak langsung menjawab. Ia tahu Siska benar. Luka itu belum hilang. Semua yang terjadi hari ini tidak menghapus masa lalu begitu saja. Tapi perasaan yang muncul sekarang juga nyata. Ia menatap Nadia lagi. Perempuan itu kini menarik napas cepat, mencoba mengumpulkan kembali dirinya, tapi jelas tidak semudah itu. Udah, katanya akhirnya, suaranya lebih rendah, tapi penuh emosi. Kita pergi aja. Namun kali ini, bukan ia yang mengendalikan. Riko tidak langsung bergerak. Ia masih menatap Nadia. Ekspresinya keras. Kamu yang bikin ini. Jangan kabur sekarang. Kalimat itu menahan langkah Nadia. Dan di saat itu, Fiona menyadari sesuatu yang lebih dalam. Selama ini, ia selalu melihat Nadia sebagai seseorang yang punya segalanya. Kepercayaan diri, posisi, kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, ia melihat retakan. Dan retakan itu membuat semua terlihat berbeda. Fiona menarik napas pelan. Empati itu masih ada. Tapi di baliknya, ada kesadaran lain yang mulai tumbuh. Bahwa ia tidak lagi harus membuktikan dirinya lebih baik dari Nadia. Karena hidup mereka sudah berjalan di arah yang berbeda. Namun kesadaran itu tidak membuat situasi menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya. Karena sekarang, Fiona dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Apakah ia akan terus membuka semua, sampai benar-benar tuntas? Atau berhenti, dan membiarkan semuanya berakhir di sini? Ia menatap Nadia sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu tidak lagi dipengaruhi oleh rasa takut, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih rumit. Pilihan itu masih menggantung di dalam diri Fiona. Apakah ia akan melanjutkan atau berhenti? Pertanyaan itu terasa lebih berat dari semua kata-kata yang sudah ia ucapkan sebelumnya. Karena kali ini, bukan lagi soal berani atau tidak, melainkan tentang arah. Ia berdiri diam, menatap Nadia yang masih berusaha mengumpulkan dirinya, dan Riko yang kini tidak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Siska di sampingnya tetap waspada, sementara Arga masih berdiri tenang, memberi ruang tanpa menekan. Suasana belum mereda, tapi sesuatu sudah berubah. Dan tepat di saat itu,
Pintu toko kembali terbuka. Suara bel kecil berbunyi pelan. Seorang perempuan paruhbaya melangkah masuk, membawa tas kain sederhana di tangannya. Wajahnya lembut, tapi garis-garis di matanya menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, seolah tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti. Fiona. Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat Fiona langsung menoleh. Ibu. Bu Lilis berdiri beberapa langkah dari sana, menatap putrinya dengan ekspresi yang langsung berubah, dari bingung menjadi khawatir. Ia melangkah mendekat tanpa ragu, meski jelas menyadari suasana yang tidak biasa. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Suaranya tenang tapi penuh perhatian. Pertanyaan itu sederhana, tapi berbeda dari yang lain. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya kepedulian yang tulus. Fiona menelan ludah. Untuk sesaat, semua yang ia tahan sejak tadi terasa ingin keluar. "Aku nggak apa-apa," jawabnya pelan. Bu Lilis menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah tahu bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Tapi ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berdiri di samping Fiona, tidak di depan, tidak juga di belakang. Sejajar. Posisi yang membuat Fiona merasa tidak sendirian, tanpa merasa dilindungi secara berlebihan. Pandangan Bu Lilis kemudian beralih ke Nadia dan Rico. Ia tidak langsung bertanya, tapi cukup untuk memahami bahwa mereka bagian dari situasi ini. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi," ucapnya pelan. "Tapi saya bisa lihat ini bukan hal kecil." Nadia mengalihkan pandangan, jelas tidak nyaman. Sementara Rico berdiri lebih kaku dari sebelumnya. Fiona menarik napas panjang. "Ibu," ia ragu sejenak. "Ini tentang dulu." Bu Lilis mengangguk pelan. "Yang di sekolah." Pertanyaan itu membuat Fiona sedikit terdiam. Ibunya tahu. Selalu tahu. Meskipun tidak pernah benar-benar membahasnya secara mendalam. "Sudah terlalu lama disimpan," lanjut Bu Lilis. Suaranya tetap tenang. "Kalau memang harus keluar, ya keluarkan." Kalimat itu tidak memaksa, tapi memberi izin. Namun sebelum Fiona sempat melanjutkan, Bu Lilis menambahkan dengan suara yang sedikit lebih tegas. "Tapi ingat, Nona, tujuanmu bukan untuk menjatuhkan siapapun." Fiona menatap ibunya. "Kamu nggak akan merasa lebih baik hanya karena orang lain jatuh," lanjut Bu Lilis. "Kamu akan merasa lebih baik kalau kamu berhenti membawa luka itu." Kalimat itu sederhana, tapi langsung menembus. Fiona merasakan sesuatu di dalam dirinya, seperti dilepaskan pelan-pelan. Selama ini, ia berdiri di sini dengan banyak alasan. Ingin membuktikan, ingin didengar, ingin tidak lagi dianggap kecil. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia sadari. Ia masih membawa luka itu, seolah itu bagian dari dirinya. Ia menatap Nadia lagi. Perempuan itu kini benar-benar terlihat terpojok. Tidak lagi punya kontrol penuh. Tidak lagi bisa mengarahkan situasi. Semua orang di ruangan ini sudah melihat cukup banyak untuk memahami. Dian berdiri dengan ekspresi serius. Siska masih diam, tapi jelas mendukung. Rico bahkan tidak lagi sepenuhnya membela Nadia. Dan Nadia kini berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, posisinya benar-benar berubah. Namun anehnya, Fiona tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasa lelah. Lelah membawa semua ini terlalu lama. "Aku," Fiona membuka suara, tapi berhenti sejenak. Ia tidak lagi ingin membalas. Ia juga tidak ingin terus membuka luka tanpa arah. Ia ingin selesai. Namun kata selesai itu tidak semudah diucapkan. Karena ada satu hal yang belum ia hadapi sepenuhnya. Nadia sendiri. Fiona menarik napas dalam. Ia menatap ibunya sekilas, lalu kembali ke Nadia. Keputusan itu mulai terbentuk. Bukan karena tekanan, bukan karena emosi, tapi karena ia tahu
Apapun yang ia lakukan setelah ini akan menentukan apakah ia benar-benar bebas, atau hanya mengganti luka lama dengan yang baru. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin memilih dengan sadar. Meski ia tahu, pilihan itu tidak akan mudah. Keputusan itu akhirnya terbentuk utuh di dalam diri Fiona. Bukan lagi setengah ragu. Bukan lagi sekadar bertahan. Ia tahu, ini harus diselesaikan. Ia melangkah maju. Bukan terburu-buru, bukan juga penuh emosi. Tapi setiap langkahnya terasa pasti. Jarak antara dirinya dan Nadia kembali menipis. Kali ini tanpa keraguan yang dulu selalu menahannya. Semua mata tertuju pada mereka. Siska diam, tapi siap. Bu Lilis berdiri tenang, tidak ikut campur. Riko memperhatikan dengan wajah tegang. Dan Arga tetap di tempatnya. Tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi kehadirannya cukup untuk memberi Fiona satu hal, ruang. Fiona berhenti tepat di hadapan Nadia. Tidak ada senyum. Tidak ada topeng. Hanya tatapan yang selama ini ia hindari. Aku mau selesain ini, ucap Fiona pelan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat semua orang diam. Nadia mengangkat dagu, mencoba mempertahankan sikapnya. Silakan. Dari tadi juga kamu yang mulai. Fiona tidak terpancing. Ia menarik napas dalam. Aku nggak datang ke sini buat balas kamu, lanjutnya. Dan aku juga nggak butuh kamu ngakuin apa-apa, kalau kamu memang nggak mau. Kalimat itu membuat Nadia sedikit terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena arah pembicaraan tidak seperti yang ia harapkan. Tapi aku perlu kamu tahu satu hal, sambung Fiona. Suaranya mulai berubah. Bukan lebih keras, tapi lebih dalam. Apa yang kamu lakuin dulu, itu bukan hal kecil. Nadia langsung tersenyum sinis. Kamu masih aja lebay soal itu. Itu bikin aku kehilangan banyak hal, potong Fiona. Kali ini lebih tegas. Nadia terdiam. Bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena Fiona tidak memberinya ruang untuk memotong lagi. Aku kehilangan teman, lanjut Fiona. Aku kehilangan kepercayaan orang. Bahkan aku sempat kehilangan kepercayaan ke diri sendiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tidak berhenti. Setiap kali ada orang bisik-bisik, aku pikir itu tentang aku. Setiap kali ada yang lihat aku beda, aku pikir aku memang salah. Siska menunduk sedikit, menahan emosi. Dian berdiri tanpa bergerak, benar-benar menyimak. Dan yang paling parah, suara Fiona sedikit tertahan. Aku mulai percaya kalau aku memang gak pantas dipercaya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya terasa. Nadia mengalihkan pandangan sejenak, tapi langsung kembali dengan ekspresi keras. Itu bukan salah aku sepenuhnya, balasnya tiba-tiba. Suaranya meninggi. Orang-orang juga milih buat percaya. Kenapa semuanya harus aku yang tanggung? Nada itu meledak. Bukan lagi sindiran. Bukan lagi pembelaan halus. Ini emosi yang tidak lagi terkontrol. Fiona tetap berdiri. Kamu yang mulai, jawabnya singkat. Nadia menggeleng keras. Aku cuma ngomong apa yang aku lihat. Kamu juga aneh waktu itu. Selalu sendiri, selalu beda. Kalimat itu terdengar seperti pembenaran lama yang akhirnya keluar tanpa filter. Jadi itu alasan kamu? Tanya Fiona. Suaranya tetap tenang. Karena aku beda. Karena kamu nggak pernah cocok, bentak Nadia. Suasana langsung menegang. Riko menghela napas kasar. Jelas tidak nyaman melihat arah ini. Nadia, cukup, katanya, mencoba menahan. Tidak. Nadia memotong. Suaranya kini benar-benar tinggi. Dari dulu semua orang mikir hal yang sama. Aku cuma yang berani ngomong. Ia menatap Fiona dengan mata yang mulai memerah. Kamu selalu bikin orang gak nyaman. Terlalu diam. Terlalu lemah. Orang kayak kamu ya gampang disalahin. Kalimat itu keluar tanpa saring. Dan disitulah
Semuanya terlihat jelas. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi usaha terlihat baik. Hanya sikap asli yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sindiran. Dian menatap dengan ekspresi kaget. Siska mengepalkan tangan. Riko memalingkan wajah, jelas mulai terganggu bukan hanya karena situasi, tapi karena siapa Nadia sebenarnya. Dan Fiona masih berdiri. Anehnya, tidak ada lagi rasa hancur seperti dulu. Tidak ada lagi dorongan untuk menangis. Yang ada, hanya kejelasan. Bahwa semua yang terjadi dulu, bukan karena dirinya tidak cukup, tapi karena orang lain memilih untuk melihatnya seperti itu. Fiona menarik napas panjang. Aku memang beda, ucapnya pelan. Nadia terdiam sesaat. Tapi itu bukan alasan buat kamu hancurin aku, lanjut Fiona. Kalimat itu tidak keras, tapi lebih kuat dari semua yang ia katakan sebelumnya. Nadia membuka mulut, ingin membalas. Tapi tidak ada kata yang langsung keluar. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali sepenuhnya. Dan di tengah keheningan itu, Fiona berdiri, bukan lagi sebagai seseorang yang bertahan, tapi seseorang yang sudah melihat semuanya dengan jelas. Namun di dalam dirinya, satu pertanyaan terakhir muncul. Apakah ini cukup untuk benar-benar melepaskan semuanya? Atau masih ada satu langkah lagi yang harus ia ambil? Keheningan setelah ledakan emosi Nadia terasa lebih keras daripada semua teriakan sebelumnya. Semua orang di dalam toko seolah membeku dalam posisi masing-masing, menyerap apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Nadia masih menggantung di udara, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa disamarkan. Fiona berdiri di hadapannya, tidak bergerak. Bukan karena tidak tahu harus bagaimana, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu melakukan apa-apa. Nadia menatapnya. Napasnya tidak beraturan. Wajahnya memerah. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih rapuh. Kesadaran. Perlahan, tatapannya mulai bergerak, menyapu sekeliling. Dari wajah Fiona ke Siska yang menatapnya tanpa simpati. Ke Dian yang kini tidak lagi menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Ke beberapa pengunjung lain yang jelas melihat semuanya. Lalu, ke Riko. Dan disitulah semuanya benar-benar berubah. Riko tidak menatapnya dengan dukungan. Tidak juga dengan kemarahan. Tapi dengan sesuatu yang lebih dingin. Kecewa. Nadia menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, ia terlihat kecil. Riko. Suaranya pelan. Tidak lagi penuh kontrol. Riko menghela napas panjang. Lalu menggeleng pelan. Cukup. Nadia. Tidak ada emosi meledak di sana. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Ia melangkah mendekat. Tidak kasar, tapi tegas. Tangannya meraih lengan Nadia. Bukan untuk menyakiti, tapi jelas untuk mengakhiri situasi ini. Kita pergi, ucapnya singkat. Nadia tidak langsung bergerak. Ia masih berdiri, seolah kakinya menolak melangkah. Matanya kembali ke Fiona, lalu ke orang-orang di sekitar. Semua tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi kekaguman. Tidak ada lagi rasa segan. Yang ada hanya penilaian yang jujur. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku. Nadia mencoba bicara. Tapi suaranya pecah. Ia berhenti. Tidak ada kalimat yang bisa memperbaiki ini. Riko menarik lengannya sedikit lebih kuat. Sekarang. Kali ini, Nadia tidak melawan. Ia menunduk, membiarkan dirinya ditarik pergi. Langkahnya tidak lagi percaya diri, tidak lagi mantap. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sadar bahwa ia sedang meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Saat melewati Fiona, Nadia tidak berani menatap. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Pintu toko terbuka. Bel kecil itu berbunyi lagi. Dan dalam beberapa detik, mereka pergi. Keheningan kembali. Tapi kali ini, berbeda.
Lebih ringan. Lebih lega. Fiona masih berdiri di tempatnya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada rasa menang yang selama ini ia bayangkan, bahkan dalam diam. Yang ada, hanya rasa lepas. Seperti sesuatu yang selama ini menekan dadanya, akhirnya dilepaskan. Ia menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, napas itu terasa utuh. Siska mendekat sedikit. "Kamu oke?" Fiona mengangguk pelan. "Iya." Jawaban itu sederhana. Tapi kali ini, benar. Bu Lilis menyentuh lengan Fiona dengan lembut. Tidak berkata apa-apa, tapi cukup untuk menguatkan. Dian di kejauhan kembali bergerak, tapi kini dengan ekspresi yang berbeda. Lebih menghargai, lebih memahami. Arga masih berdiri di tempatnya. Fiona menoleh ke arahnya. Pria itu tidak tersenyum lebar, tidak juga menunjukkan kebanggaan berlebihan. Ia hanya menatap Fiona dengan tenang, seolah berkata bahwa apapun yang terjadi barusan adalah milik Fiona sepenuhnya. Dan Fiona mengerti itu. Ia melangkah mendekat ke Arga, tapi kali ini bukan untuk berlindung, melainkan karena ia memilih. "Maaf," ucapnya pelan. Arga mengerutkan kening sedikit. "Untuk apa?" Fiona tersenyum tipis. "Untuk semuanya yang tadi jadi besar." Arga menggeleng pelan. "Bukan kamu yang bikin itu besar." Jawaban itu membuat Fiona terdiam sejenak. Dan disitulah ia menyadari sesuatu yang selama ini ia cari. Kekuatan itu bukan dari siapa yang berdiri di sampingnya. Bukan dari status. Bukan dari pengakuan orang lain. Tapi dari keberaniannya sendiri untuk menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia menoleh lagi ke arah pintu. Nadia sudah tidak ada. Masa lalu itu tidak lagi berdiri di depannya. Tapi bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Masih ada satu hal yang tersisa. Dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar sudah melepaskan semuanya? Atau hanya menutup satu bab, tanpa benar-benar berdamai? Fiona menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu. Langkah berikutnya bukan tentang orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Dan itu mungkin lebih sulit dari semua yang baru saja ia hadapi. Langkah kaki Fiona terasa lebih ringan saat ia keluar dari toko. Pintu kaca tertutup di belakangnya, memutus suara-suara yang tadi memenuhi ruang itu. Bisikan, ketegangan, dan semua yang akhirnya pecah. Udara di luar terasa berbeda. Lebih luas. Lebih tenang. Ia berhenti sejenak di trotoar, menarik napas panjang. Bukan karena ia lelah secara fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi dikejar oleh sesuatu. Arga berdiri di sampingnya, tidak langsung bicara. Ia membiarkan Fiona menikmati momen itu tanpa gangguan, tanpa pertanyaan yang tidak perlu. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu Fiona tersenyum kecil. Bukan senyum lebar. Bukan juga senyum kemenangan. Tapi senyum yang terasa. "Jujur, kita pulang?" tanya Arga akhirnya. Suaranya tenang. Fiona menoleh, mengangguk pelan. "Iya." Mereka berjalan berdampingan menuju mobil. Tidak terburu-buru. Tidak ada lagi ketegangan di langkah mereka. Saat pintu mobil tertutup, dunia luar seolah meredup. Yang tersisa hanya keheningan yang nyaman. Arga menyalakan mesin, tapi tidak langsung menjalankan mobil. Ia melirik Fiona. "Kamu yakin gak apa-apa?" Pertanyaan itu sederhana, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, jawabannya benar-benar berbeda. Fiona tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, melihat pantulan dirinya di kaca mobil yang sedikit gelap. Perempuan itu masih dirinya, tapi tidak sepenuhnya sama. "Aku baik-baik aja," ucapnya pelan. Dan kali ini, ia tidak perlu berpura-pura. Arga mengangguk kecil, lalu mulai menjalankan mobil.
Tidak ada pembicaraan panjang setelah itu. Tapi keheningan di antara mereka bukan karena canggung, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Fiona bersandar sedikit di kursinya, menatap jalan yang terus bergerak di depan. Pikirannya kembali ke tadi, ke setiap kata yang ia ucapkan, ke setiap tatapan yang ia hadapi, ke momen ketika Nadia kehilangan kendali, dan semua yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat. Anehnya, ia tidak merasa puas. Ia juga tidak merasa ingin mengulangnya. Yang ia rasakan hanya lega. Lega karena akhirnya ia tidak lagi diam. Lega karena ia tidak lagi membawa cerita itu sendirian. Dan yang paling penting, lega karena ia tidak lagi mempercayai cerita itu tentang dirinya. Ia teringat dirinya yang dulu, yang pulang dengan kepala tertunduk, yang mempertanyakan dirinya sendiri, yang merasa kecil tanpa tahu harus melawan siapa. Ia tersenyum tipis. Bukan karena masa lalu itu tidak menyakitkan, tapi karena ia tahu, ia sudah melewatinya. Gaun tadi, suara Arga tiba-tiba memecah pikirannya. Kamu jadi ambil. Fiona menoleh, sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Pertanyaan itu terasa sederhana, hampir terlalu sederhana setelah semua yang terjadi. Belum, jawabnya jujur. Arga mengangguk. Kalau kamu masih mau, kita bisa balik. Fiona terdiam sejenak. Kembali ke tempat yang sama? Beberapa jam lalu, itu terdengar mustahil. Tapi sekarang, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa bebas. Boleh, jawabnya pelan. Arga meliriknya sekilas, memastikan. Fiona mengangguk lagi, kali ini lebih yakin. Mobil berputar arah. Dan saat mereka kembali mendekati toko itu, Fiona merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan lagi rasa tertekan. Bukan juga rasa ingin membuktikan sesuatu. Ia hanya ingin masuk sebagai dirinya, tanpa bayangan apapun. Ketika mereka masuk kembali, suasana sudah normal. Dian yang melihat mereka langsung menyapa dengan sikap yang lebih hangat, bukan karena siapa Arga, tapi karena ia kini melihat Fiona dengan cara berbeda. Siska tidak ada lagi di sana, tapi pesan singkat masuk ke ponsel Fiona. Aku bangga sama kamu. Jangan balik jadi Fiona yang dulu. Fiona membaca itu, lalu tersenyum kecil. Bu Lilis juga sudah pulang lebih dulu, tapi kehadirannya tadi masih terasa. Dan Fiona tahu, ia tidak sendiri. Ia berjalan ke rak yang sama, mengambil gaun yang tadi sempat ia ragu pegang. Kali ini, tangannya tidak gemetar. Ia masuk ke ruang ganti, berdiri di depan cermin. Perempuan di sana, berdiri tegak. Bukan karena ia berubah menjadi orang lain, tapi karena ia akhirnya menerima dirinya sendiri. Ia keluar beberapa menit kemudian. Arga menoleh, lalu tersenyum kecil. Cocok. Fiona tidak langsung menjawab. Ia melihat dirinya sekali lagi di cermin besar di luar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat masa lalunya di sana. Ia hanya melihat dirinya. Sekarang, aku ambil, ucapnya. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu. Bukan karena ingin terlihat lebih baik. Tapi karena ia memang menginginkannya. Saat mereka berjalan keluar untuk kedua kalinya, langkah Fiona terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih pasti. Ia menoleh sebentar ke arah pintu toko. Tempat yang tadi menjadi saksi semua luka. Dan juga awal dari pelepasannya. Lalu ia tersenyum. Kali ini, tanpa beban. Bukan karena ia menang. Tapi karena ia akhirnya bebas. Dari orang lain. Dan dari dirinya yang dulu. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti Fiona, diremehkan, disalahpahami, atau dipandang rendah, ingat satu hal, kamu tidak harus membuktikan dirimu pada siapapun untuk menjadi berharga. Kadang, kemenangan terbesar bukan saat orang lain kalah, tapi saat kita akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupa like kalau cerita ini menyentuh hatimu. Tulis di komentar.
Kamu pernah ada di posisi Fiona atau Nadia?